Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Sungguh-sungguh kita mau memuji, mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami. Segala
Febri yang akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh ajaib seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Di sore hari ini Tuhan, Engkau mau melihat setiap kerinduan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi setiap ruangan hati kami. Untuk kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, untuk lebih kami menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan, urapi kami para pelayan-Mu. Kami percaya kuasa Allah bekerja atas hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala apapun, segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk
ke dalam pujian kita yang terakhir, menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita menyiapkan hati kita masing-masing, agar setiap firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Haleluya Yesus. Kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, bukanlah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidup kami Tuhan di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sore hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk disampaikan kepada kami Tuhan, biarlah Tuhan semuanya tertanam dalam hati kami Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita kembali berbakti dalam kasih Tuhan. Berbakti adalah menjadi satu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita rindu, kita dipenuhi dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tema kita pada sore hari ini, saudara, kita akan melihat hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah, yaitu Maleakhi 3 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian ya. Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan yang mempunyai rencana yang indah. Kita akan melihat firman Allah pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Puji Tuhan, dikatakan firman Allah pada sore hari ini bahwa kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Sesuatu yang indah, rencana yang indah dalam hidup kita. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan ya. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Di situ dikatakan sekali lagi mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan hidup kita. Allah mempunyai rencana dalam hidup kita supaya kita dapat melayani Tuhan ya. Mereka menjadi kesayanganku sendiri ya. Kita menjadi kesayangan Tuhan sendiri, firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan. Tuhan akan mempersiapkan, aku akan mengasihi mereka. Tuhan akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang mau melayani dia. Kita dikasih oleh Tuhan. Tuhan memakai hidup kita di dalam rencana Allah. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita yang beribadah kepada Tuhan ya. Kita yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya berbeda. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu datang kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Maleakhi dikatakan untuk mengingatkan bangsa Israel. Firman Tuhan datang kepada Nabi Maleakhi untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka hidup dalam rencana Allah. Tuhan juga mengingatkan kita sebagai orang yang percaya hidup di dalam rencana Allah. Rencana Allah berkarya di dalam setiap hidup kita. Kita dilengkapi dengan kebenaran firman Allah. Karena kita dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah ya. Di situ dikatakan Allah sangat mengasihi dan memperhatikan bangsa Israel. Oleh sebab itu Allah mau bangsa Israel hidup dalam rencana Allah. Hidup dalam rencana Allah adalah sesuatu yang indah. Kalau rencana Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita akan dilengkapi oleh Tuhan. Kita akan diberi
kuasa firman Allah tinggal dalam setiap hidup kita, ya. Seperti bangsa Israel, rencana Allah bagi bangsa Israel supaya mereka hidup dalam rencana Allah dalam arti patuh dan taat kepada perintah Tuhan, taat kepada kebenaran firman Allah. Begitupun juga kita. Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita, ya. Tapi banyak kali orang percaya melalaikan panggilan Tuhan. Kita adalah orang yang istimewa. Jangan kita mengabaikan rencana Allah di dalam hidup kita, yaitu kita sedikit orang percaya hidup jauh dari rencana Allah. Sebagai orang yang percaya, Allah mau selalu berada di dalam rencananya. Kalau tetap berada di dalam rencana Allah, maka Allah senantiasa melindungi kita. Allah memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan mengasihi dan bahkan kita ada di dalam Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan akan melengkapi. Karena berkat yang indah, kebenaran firman Allah itu ada di dalam rencana Allah di dalam hidup kita. Karena kita adalah orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita masuk dalam rencana Allah, menyaksikan cinta Tuhan, melayani Dia dengan segenap hati. Dalam setiap rumah tangga kita, contoh dalam rumah tangga kita mau mengharapkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, ya. Patuh dan dengar-dengaran dalam setiap keluarga. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 1 ayat 3-5 dikatakan kepada jemaat Efesus bahwa Allah mempunyai rencana bagi orang yang ada, yang percaya. Allah punya rencana bagi orang yang percaya bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kedua, Allah bertanggung jawab, Allah ada dalam hidup kita dan Dia bangga apabila kita menghargai rencana Allah itu. Allah senang kalau kita menghargai segala rencana Allah itu. Maka kita akan mempunyai satu potensi dan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Ketiga, di situ dikatakan selalu dijaga Allah. Allah memelihara kita agar hidup dalam keadaan aman. Meskipun di dalam dunia ini semakin jahat, tetapi orang percaya selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Barang siapa menjamah orang kepunyaan Allah berarti menjamah biji mata Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Orang yang mengganggu orang yang percaya berarti mereka mengganggu rencana Allah. Ketika berada di dalam rencana Allah, maka kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa apabila kita hidup dalam rencana Allah atau tidak, firman Tuhan saat ini mengingatkan agar kita harus hidup di dalam rencana Allah, ya. Jangan sekali-kali keluar dari rencana Allah. Ketika keluar dari rencana Allah, maka kita tidak akan mengalami kedamaian. Kita tidak akan mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Kita tidak akan mengalami sukacita. Tetapi kalau rencana Allah dalam hidup kita dan hidup kita, kita memberikan kepada Tuhan, kita memberikan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan supaya rencana Allah dapat memakai setiap hidup kita. Rencana Allah selalu ada dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita, ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memakai kita dalam rencana Allah yang luar biasa. Sekali lagi dikatakan bahwa mereka yang menjadi kesayanganku sendiri, Tuhan semesta Allah
alam pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kami akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang yang percaya, yang tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai hidup kita untuk masuk dalam rencana Allah yang indah. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan memampukan kita untuk melayani pekerjaan Allah. Dan itulah rencana Allah ya dalam setiap hidup kita ya. Di sini dikatakan Rasul Paulus Efesus 1 ayat 3 sampai 5, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa Allah mempunyai rencana yang tidak hidup di luar rencana Allah. Allah mempunyai rencana dalam hidup kita dan yang hidup yang di luar kehendak Allah ya. Allah sekali lagi bertanggung jawab dalam hidup kita. Allah bangga apabila kita menghargai rencana Allah. Ya. Maka kita mempunyai potensi yang luar biasa dan Tuhan, potensi yang dapat memuliakan Tuhan dan kita dapat menjadi kesayangan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selalu dijaga Allah. Allah memelihara kita agar hidup kita aman meskipun keadaan dunia semakin jahat, tapi orang yang percaya selalu dijaga oleh Tuhan Yesus ya. Ya, Sakaria 2 ayat 8 dikatakan barang siapa menjamah kepunyaan Allah berarti menjamah biji matanya. Ya, orang-orang yang mengganggu orang percaya berarti mereka mengganggu rencana Allah. Ketika berada di dalam rencana Allah, maka kita akan menjadi umat yang disayangi oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara hidup kita yang percaya kepada Tuhan? Hidup yang percaya kepada Tuhan, dia pasti memiliki satu rencana yang indah dan Tuhan dapat memakai hidupnya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, rencana Allah, firman Tuhan saat ini mengingatkan agar kita harus hidup dalam rencana Allah. Jangan sekali-sekali keluar dari rencana Allah. Sebab itu kita tetap ada di dalam Tuhan. Rencana Allah adalah satu rencana yang indah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya kita semua yang memiliki rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan akan pakai hidup kita menjadi alat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan, maka berkat itu boleh melimpah dalam setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman Tuhan yang pendek ini boleh menjadi pegangan dalam setiap hidup kita. Kita tetap ada di dalam rencana Allah dan kita turut mengambil bagian di dalam rencana Allah yang indah. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah pada sore hari ini kita sudah dengar firman Allah. Biar sekali lagi kita hidup dalam rencana Allah, kita bisa melayani, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita boleh bekerja dalam pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita. Allah akan mencurahkan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kita, memberikan kemampuan, memberikan kesungguhan, memberikan semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam melayani karena kita hidup hanya ada di dalam rencana Allah yang indah dan Tuhan dapat memakai kita semua dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan tetap berencana dalam hidup kita. Kita mau tinggal dalam Tuhan. Pakailah kami semua ya Bapa di sorga supaya kami boleh menjadi saksi. Kami tetap setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.